Halo, ketemu lagi di Offside Duo episode Selasa di mana kita akan mereview yang terjadi di weekend dan sedikit mempreview apa yang akan terjadi di tengah pekan. Ada Liga Champions yang mungkin nggak ada big match-nya, mungkin baru serunya di next week ya, yang ada Inter Atletico dan yang siapa lagi yang masih seru ya? Dortmund sama apa sih Dortmund lawannya coach? Dortmund lawan- Bukan PSV ya. bukan Dortmund lawan. Iya, PSV ya? Iya, Dortmund Iya, PSV. PSV. PSV, apa lagi apa ya? Pokoknya minggu ini kan ada Madrid Leipzig, City Copenhagen, Lazio Bayern, sama PSG lawan Sociedad. Menurut gue sih itu semua hampir kebaca kecuali Lazio Bayern ya. Gue menunggu apakah akan ada kejutan. Iya, Sociedad PSG belum tentu. Udah 2-0 coach. Iya, belum tentu. Sociedad kalau lagi Selama on fire di kandang lumayan loh. Selama Mbappe ada, kemarin tuh di kandangnya Sociedad setahu gue. Enggak, sekarang di kandang Sociedad. Oh iya benar. Tapi Sociedad secara mental mah belum ada di sana lah buat lawan. Kalau Mbappe-nya main mah. PSG kemarin seri ya atau pas hari 2 minggu yang lalu Oh yang sempat seri. di Liga. Iya. Lawan Rennes yang Yang dibantai waktu- sama si Milan. Yang si Mbappe-nya dicadangin. Yang kata Enrique. Lupa gue. Ya tapi kita sebelum bahas Liga Champions sedikit review yang terjadi di akhir pekan. Dari La Liga dulu coach ya. Kan kemarin gue sempat bilang di saat Madrid terjegal ada waktunya Barca untuk ngambil momentum. Tapi kemarin nggak bakalan. bisa padahal 0-0 coach. Ya emang mentalnya begitu. Dan di samping itu Pedri sama De Jong Dion cedera ya? cedera. Ini Udah makin selesai. susah sih. Sama mereka aja susah. Xavi sampah lah, bener-bener out lah. Tapi kalau kemarin menang kan 6-0 ya. Sebenarnya 6 poin. 6 poin bedanya. Maksud 6 gua, poin nggak ngaruh. masih Madrid dekat akan lah. naik di mana mereka pada saat harus naik. Karena Barca Girona udah kelihatan pasti akan turun. Oh, iya. Terus kan nomor 2 masih ya. Iya, selisih 1 poin Iya, ya. Jadi incer nomor 2 aja ya. Apa pentingnya 2 atau 3? Nah, tapi yang rame kan itu. Lu mungkin udah dibahas juga di YouTube kali ya. Soal yang kemarin gol bukan gol, yang tiup peluit Iya, sebelum itu. iya. Itu menurut lu Nah, gue pikir karena gue nggak nonton itu kan, gue pikir corner terus dia peluit. Oh iya. Nah, ternyata corner jalan. masih ada jalan dan itu melebihi injury time. Iya, iya. Baru di crossing di peluit. Itu punya hak wasit itu. Iya. Dan gue nggak ngerti kenapa harus protes dulu, itu pasti juara gitu loh. Ngerti nggak? Tandanya mereka merasa mereka krusial banget. Dan kemarin, mereka bro. paham kalau mereka itu pasti jadi juara dengan kelemahan Barca sekarang. Tapi kalau let's say kemarin Barca menang kan makin Nggak tipis ngaruh. itu ya. Makin tipis tapi nanti akan ada match-match di mana Barca kesulitan. Tapi maksud gua kemarin kan mungkin di saat sekarang situasi Madrid lagi nggak baik-baik aja gitu kan, lagi banyak pemain absen juga. Ya tapi mereka Itu tetap momentum. menang. Kemarin tapi nggak menang. Maksudnya Ya. ada beberapa game yang susah menang kan, iya. Joselu, Sekali-sekali aja Iya. mereka nggak menang. Barca away itu jelek banget. Iya, Kalau home masih oke lah. Away itu jelek banget. Dan kalau Madrid lihat ya elah mau gini mau kita sekali-sekali nggak menang oke lah. Sama kayak Liverpool banyak cedera menang juga. Iya. Tapi sampai kapan lu mau kayak begini? Tapi kualitas Madrid kan memang tetap walaupun banyak cedera kualitasnya tetap bagus gitu loh. Ya, walaupun memang kemarin Bellingham sebenarnya bisa juga nyetak gol juga. Maksudnya Madrid sebenarnya di luar protes mereka itu harusnya mereka juga bisa menangin game itu Iya. ya. Kalau mereka peluang-peluangnya terutama dari Bellingham yang udah main sama kiper nggak di blok sama si siapa tuh Mamar Diasvili itu lah yang kipernya agak susah. Tapi yang jelas ya itu gua kalau kemarin mungkin gue melihat kemarin kalau misalkan let's say Barca menang menurut gue akan makin tight. Tapi kemarin Barca juga Gak ada tight-tightnya lah. Udahlah, untuk fans Barca lupakan lo. Di bawah Xavi itu udah berbulan-bulan gue bilang katrok. tapi kan nothing tulus coach. Maksud gue mereka udah nggak ada pressure lagi kalau buat Iya, mau memang. menang mau kalah ya akan keluar Iya, juga memang. Xavi kan. Nah, Iya. menurut gue itu membuat mereka harusnya bisa manfaatin momentum di saat Madrid lagi situasinya lagi nggak terlalu mulus juga. Kalau gitu. lu lagi jelek, mau apapun yang terjadi, udah. Gue bilang pemain ini udah enak sama Xavi. Masa sih serius lo? Iya. Emang Nggak. nggak, tapi emang nggak perform juga sih banyak Nggak pemain perform yang sama nggak sekali. Pedri bukanlah Pedri yang 2 tahun Iya, 3 tahun betul, lalu gitu iya, kan. De iya. Jong, Sama, ya kan? De Jong juga nggak De Jong bahkan bagus. nggak pernah menurut gua nggak pernah mencapai fulfill his Iya, expectation gitu iya. ya. Minggu lalu main bagus banget. Ya itu yang golin Iya. Rafinya itu kan. The whole team itu drop di bawah Xavi. Dan tahun ini terutama ya. Kalau tahun lalu sih masih oke-oke aja sebenarnya. Enggak, tahun lalu nggak oke juga. Gue masih inget kok 11 kali menang cuma 1-0, 1 apaan oke. Minimal dari sini Mereka beruntung tahun lalu Madridnya jelek. dan mereka nggak kalah-kalah. Mereka Iya. defense-nya kuat banget tahun lalu Iya. dan bisa comeback ketinggalan dulu 2-1 Iya, atau iya. 0 gitu kan.
Tapi ya La Liga harusnya sih Madrid bisa menangkan karena Barca nggak bisa taking the momentum di saat Madridnya juga lagi kemarin berapa kali kehilangan poin. La Liga untuk gue udah nggak seru lagi sama kayak Serie A. Udah jelas Inter juara, Madrid juara, PSG Jauh, juara, tapi kalau PSV juara. La Liga kan bedanya masih di bawah 10. Gak ngaruh. Inter jauh That's why lu banget. jangan terlalu percaya data. Lu harus lihat, nonton. Kalau lu nonton, lu yakin Madrid pasti juara. Iya, tapi Gak bakalan. nggak sejauh Inter sama pesaing-pesaingnya coach. Itu Madrid sengaja aja Enggak, karena memang Madridnya lagi nggak full team. Nggak Kalau usah- Madridnya full team menurut gua kelar sih dari Iya, kapan tahu nggak- kan kemarin nggak full team juga. Back-backnya Kapan terakhir Madrid seri? Udah lama banget. lama. Iya. Tapi kan banyak juga yang dimana gamenya mereka nggak main bagus karena banyak But they striker- win the game. Iya, tapi nggak bagus mainnya. Iya. Kan. Itu yang menurut gua ada chance untuk ketahan seri juga. Kalau nggak bagus mah sering, but they win the game. Karena mereka punya berapa individu yang punya nilai tambah. Sama kayak Liverpool lah. Dengan Salah dan they win the game. Mainnya sering jelek. Tapi kan tahun lalu Madrid nggak bisa melakukan itu, even ada Iya, Benzema gitu. tahun lalu jelek memang. Iya. Kalau Maksud tahun lalu gue juga bilang, makanya gue berani taruhan sama Valen. Dan badai cederanya kemarin nggak tahun lalu nggak sebanyak tahun ini justru. Iya. Tapi ya dengan adanya Bellingham sih, dan walaupun kemarin dia juga kartu merah ya mungkin bisa digantikan pemain yang lain karena dia cukup banyak untuk stok gelandangnya ya. Nggak ngaruh lah. Strikernya sih menurut gua agak kurang top chair gitu ya selain Vinicius. Makanya mereka beli Mbappe. Iya, itu dia. Walaupun kita masih akan menunggu gebrakan apa Nggak, dari. Fabrizio udah bilang jadi Mana? fix. Tapi kan dia juga kecelek coach yang 2 tahun lalu tuh. Iya, itu ya semua kan? orang kecelek. Ya karena dia itu udah deal kok. Intimidasi itu yang kita nggak tahu dia, sekuat dia apa. dia udah deal kok. Iya, Dia udah deal terus tiba-tiba ya lu sebagai wartawan kan lu udah bocoran, oh dia udah deal ya. Keluarlah semua kalau dia udah deal. Nah, kalau ini yang salah itu kan keluarga Mbappe. Lu udah deal kok lu masih mundur. Ya karena tekanan. Kanan Ya, pemerintah. jadi peluangnya 0,01% masih bisa. 99% pasti ke itu. Faktor X itu ya. Oke, Iya. kita sedikit ke Premier League. Ini terkait kemarin dari Manchester aja, nggak begitu panjang. Yang kemarin kan lu bilang bakal tipis kan, apa bakal seri kan, tapi gue bilang sisi 2 gol. Dan iya, babak pertama sih gue bilang. Selisih itu babak pertama harus diselesaikan sama MU. Ya, tapi kan masalahnya itu coach, mereka nggak decisive Enggak, enough. semua, ya that is the problem, but they get the chance untuk menang atau bahkan seri. Iya. Kalau lu nggak selesaikan peluang, ya susah. Iya. Peluang itu gede loh. Iya, Rashford, lu bisa udah sendirian dengan bola, bolanya nggak ngikut. Iya. Terus yang kedua, Bruno itu udah masuk ke dalam, dia miss kick. Iya. Kalau itu jadi peluang, itu selesai itu City. Iya. Dan City nggak main sehebat yang orang pikir, seperti yang gue udah prediksi Ya, berkali-kali. tapi gue prediksi itulah, maksudnya kan emang MU akan bermain defense total, counter doang kan. Siapa tim mana yang ball possession melebihi City? Arsenal. Hanya Arsenal. Iya, kan? maksud gue. Hanya Arsenal Iya, kan? 18 lainnya kan enggak? Tapi maksudnya coach, kemarin tuh low block coach. Kalau kayak Liverpool itu nggak Iya. low block gitu. Iya. Maksudnya mereka masih berani Tapi untuk nggak keluar. bisa pegang. Ujung-ujungnya nggak low block, ujungnya dipaksa untuk low block. Iya. Karena mereka ya juaranya pegang bola. Ya, dan menurut gua tapi ya itu juaranya untuk apa? Buang-buang peluang ya MU menurut gua tahun ini. Iya. Kalau nggak buktinya mereka minus 1. Kemarin itu mereka itu harusnya sadar ini big match. Kalau lu bicara buang peluang, mereka create banyak peluang dan finishingnya jelek. Iya. Kemarin tuh mereka tahu semua tim, bahkan Arsenal juga. Arsenal kan cuma menang 1-0. Iya. Nggak akan dapat banyak peluang lawan City. Betul. Makanya lu harus efektif. Nah, itu yang nggak dilakukan Gol MU. pertama, Bang. Itu kalau 2-0 yang Rashford sendirian, beda main ceritanya. Mentalnya MU langsung kuat, langsung naik incer gol ketiga. City langsung panik. Iya. Kemarin 1-0 nggak usah panik. Benar. Apalagi lawan lu peluang kayak gitu nggak masuk. Ya. Ya, tapi itulah bedanya City kan. Maksudnya mentalnya dia ketika kebobolan satu pun dia nggak panik gitu. Tetap bisa main dengan seperti biasanya. Ya karena sistemnya udah bangun, jalan. Dan di babak kedua yang menurut gue jadi Sistemnya jalan, cuman kualitas pemainnya tidak seperti tahun lalu. Iya. Foden cetak 2 gol. Emang kontribusinya apa selain 2 gol? Wah, tapi dia gila sih coach menurut gue ya kemarin ya. Etos kerjanya iya. Buka ruangnya gila. Buka sih, ruangnya kemarin. iya. Gila Cuman sih. defense MU tuh bagus banget loh. Nggak kepancing sama sekali. Iya, kecuali Yang kecuali gol kepancing kedua. Golnya Varane, itu Varane kepancing Gol keluar. Varane. Oh, yang kedua yang gol kedua. kan, Itu ya. doang. Iya. Maksud gue,
Tapi itu menurut gua MU yang nggak mungkin mencuri game ini karena dia hanya bermain untuk mencuri momen coach, bukan untuk menang. Tapi momen itu dapat. Iya, itu tapi kan nggak gol. Itu yang maksudnya menjadi itu masalah. yang tololnya Rashford kan. Dan itu kan magic moment coach, bukan sesuatu Betul, yang itu magic moment. built by Semua tim lawan itu, gue nonton City lawan Brentford kok. Itu harusnya mereka bisa cetak 4 gol kalau finishingnya bagus. Iya. Tapi jadi City tuh bener asli nggak sehebat yang orang pikir. Tapi kemarin di luar itu kan City mainnya nggak jelek, maksudnya dia di luar 3 gol yang itu gol ketiga juga kan kocak gitu gol. Kita nggak usah lihat gol ketiga. Di luar golnya ya mereka 3 atau 4 shot on target. Ya. Berapa save yang dilakukan Onana? 1 yang ke samping. Sisanya ke arah dia semua. Iya. Ya kecuali yang Haaland. Haaland Ya, gol kan. Haaland harusnya udah kelar juga gitu kan. Kalau Haaland itu gol. Haaland memang musim ini seperti itu dan itu bukan pertama kali dia miss big chance, 2 big chance. Tapi dia akhirnya kill the game, maksud gua akhirnya dia di Liga 1 kan dia kill the game. Itu bukan kill the game, lo kasih kado itu mah. Karena ketika MU mainkan game plan seperti ini, ya ketika dia buang peluang, ya itu akhirnya satu-satu game plan-nya rusak. Kebalik, iya betul. Karena dia harus merubah game plan-nya dan menurut gua nggak bisa dia main game plan ketika udah 1-1 gitu. Mereka nggak bisa pegang bola lebih dari 5 detik. Dan kemarin Rashford itu bisa ada di pemain yang paling banyak dapat momen karena dia nggak ikut defense gitu. Iya. Bruno, Garnacho, McTominay semua defense karena semua. nggak ikut defense. Dalot tuh lihat yang biasanya maju, nggak ada kemarin Dalot maju ke depan. Tapi berhasil, yang di Encantena itu berhasil. Lu nggak ikut defense tapi lu dapat momentum. Berapa kali crossing Onana sampai ke dia? Iya, itu kemarin Onana gila sih. Iya kan? Nah, the point is, ya lu harus cetak gol. Makanya gue berani bilang ini bisa seri. Tapi kalau lu setolol itu yang gue nggak habis pikir loh. 1 langsung bola itu di depan loh, bukan di belakang. Jarak bola dan defendernya ada 3-4 meter di belakang yang ngejar dia. Bisa nggak kebawa bola? Gimana cerita selevel Rashford? Kepalanya kan jajaran genjang, jadi pas nyundul miring gitu. Gue bingung itu, selevel Rashford loh. Tapi itu sering coach, maksudnya that's why gue dari 3 tahun, 2 tahun terakhir, gue nggak pernah bisa melihat, oke lah dari secara skill, magic moment inilah yang kadang-kadang bisa muncul dari Rashford. Tapi abis gol yang dan juga 2 peluang yang ada dari counter itu, praktis dia hilang total gitu kan. Kontribusi defense nggak ada, nyerangnya nggak ada, nggak kelihatan. Decoy-nya nggak ada, lo lihat ya pemain City. Terus ada beberapa counter lah, nggak berhasil juga ya karena nggak bisa pegang. Garnacho juga hancur-hancuran. Tapi Garnacho menurut gua kemarin, ya lu bayangin. Gua nggak pernah impress, jujur ya, gua beda pendapat sama lo. Gua nggak pernah impress sama yang namanya Garnacho. Asli. Kalau kemarin itu nggak ada bahaya-bahayanya, lari-lari doang, pegang bola juga nggak bisa. Semua pemain ini kan gitu coach, maksud gua. Di depan hancur-hancuran itu kemarin. Dibanding Anthony baru masuk nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Anthony lagi. McTominay gone. Nggak kelihatan sama sekali. Bantu ke belakang, Bruno juga. Terus pertanyaan, lu mau pasang siapa? Nggak ada. Lu mau pasang Anthony. Ya itu kan pertarungan 100 juta kan. Ya maksud gua kemarin pada akhirnya itulah yang harus dibayar Ten Hag ketika dia memainkan formasi counter seperti itu. Gitu. Mau nggak mau kayak Garnacho yang atributnya bukan defense, dipaksa untuk defense, ya mau nggak mau lo nyisain 1 orang yang buat counter yaitu Rashford. Tapi Rashford ya itu bisa menjadi pedang bermata 2. Magic moment dengan skillnya dia memang paling bagus di antara striker MU lainnya. Cuman ya itu atribut dia defense, keterlibatan dalam permainan sering banget hilang. Sementara Garnacho dia bantu defense abis menurut gua. Lo bayangin siapa ya? Tapi Anthony kalau main juga bantu defense loh. Oh iya. Tapi bedanya Anthony adalah momentumnya lama coach, delay bolanya. Kalau Garnacho tuh main pantas-pantasnya masih ada gitu kan. Dan berapa kali Garnacho ngasih bola juga nggak. Tapi you expect more dari seorang penyerang, nggak hanya defense aja. Kita banding dengan posisi Bukayo Saka. Jauh lah. Bukayo Saka itu juga bantu defense. Iya. Tapi kontribusinya luar biasa. Sering cetak gol, sering apa. Dan winger kayak gitu MU nggak punya. Cuman sekali lagi jangan terlalu berlebihan juga. This is just 3 points. Ya, calculated loh consider lawan City ya. Iya. Ini dengan squad yang ada, banyak yang cedera. Yang penting-penting minggu depan udah pada balik semua. Belum semua. Setahu gue menurut data yang gue punya, Højlund lumayan ya balik. Højlund sama Luke Shaw udah balik. Ngaruh banget ada Højlund sama Luke Shaw.
Sorry, Højlund Masih sama Martinez. Shaw belum. Shaw belum. Mount kayaknya akhir bulan. Højlund sama Martinez belum. Itu ngaruh banget dua pemain itu. Tapi gue merasa berat lah 11 poin karena Aston Villa menurut gue belum ada di mental untuk perburuan sampai akhir ya secara mentally dan juga Aston Villa, lu udah lihat jadwalnya? Udah lumayan berat. Paling berat itu Aston Villa. Paling berat. Nah, makanya dibanding Aston Villa gue lebih ngeri Spurs sih karena bedanya 6 poin. Iya beda dekat 2 match doang kan. iya. Tapi Spurs itu tanda-tanda mainnya masih sama gitu dan walaupun kemarin sempat They kehilangan take poin. too many risk. Iya, tapi dia menang Spurs. gitu Iya. 3-1. Tapi mereka terlalu banyak main di kandang loh. Iya. Dan gue merasa berat gitu dengan main seperti ini. Ya lo harus lebih konsisten sih main ketika decisive peluangnya. Tapi konsisten itu datang kalau seandainya pemain penting ini kembali lagi. Iya. Martinez, Højlund sama Luke Shaw terutama. Maguire ya itu oke lah. Nggak penting-penting amat. Varane Ya. kemarin bagus lah mainnya. Iya, Varane bagus. Evans juga kemarin di luar. Iya, ekspektasi lumayan gua, juga. Iya. Bagus gitu ya. Cuman dia habis aja. Ya tapi kita lihat nanti. Gue nggak tahu sih. Gue sedikit setuju sama pernyataannya Paul Scholes sih. Dia bilang kayaknya Ineos ini juga mungkin akan mempertimbangkan dari cara bermain dan lain-lain karena bukan nggak mungkin Ineos sudah mempertimbangkan pelatih baru ya dengan rentetan hasil seperti ini gitu kan. Iya. Cuman Ineos juga harus sadar bahwa pemain itu banyak yang sampah gitu. Benar-benar sih. Scholes juga bilang kayak gitu. Ini bukan sepenuhnya salah pelatih, pemain-pemain juga banyak ikut andil. Iya. Tapi biasanya rezim baru ingin menghadirkan suasana baru juga buat ruang ganti juga. Buat pemain yang mungkin juga ada beberapa tahun sama kayak nasibnya Koeman di bawah Laporte termasuk. Iya, Emang Koeman lebih jelek Xavi? Sama sekali enggak. Sama-sama. Kualitasnya lebih parah lagi. Kualitasnya Barsanya Koeman. Ya, karena dia imbas masih Covid-nya kan. Iya. Ya kan? Dan nggak beli pemain apa. Xavi dikasih duit jor-joran. Main kayak gini. Tapi bedanya mungkin Xavi masih mending lah. Ada juaranya gitu kan. Iya, tapi juara kayak gitu ngapain? Dan ini kalau ngeliat dari Manchester City kan akhirnya dia udah nggak perlu, makanya kan gue juga percaya dia akan fokus di sini coach. KDB akan turun karena pekan ini lawan Copenhagen dia 3-1. Iya. Gue nggak ada sesuatu yang perlu. KDB nggak ada hebat-hebatnya kemarin. Tapi 2 kali tendangan ke jumpa fans. semuanya lagi ngancur sih. Tribun, iya. Doku, Haaland juga hancur, gitu kan. iya. Tapi dia nge-drag orang untuk bisa panik gitu ketika dia megang bola dan akhirnya Foden, Bernardo Silva bisa masuk dengan gue bilang leluasa. Foden aja yang lagi bener-bener on fire. Tapi on fire dalam arti cetak gol. Mainnya juga lebih bagus Foden tahun lalu. Enggak lah, maksudnya. Lebih jauh kontribusi ya, bukan gol ya. Karena kan tahun lalu kalau gol lebih banyak tahun ini. Kontribusi lebih banyak assist, lebih berbahaya. Sekarang Foden itu harus step up. Satu-satunya pemain sekarang yang bisa gantiin Gundogan atau Kevin De Bruyne itu Foden. Gak ada yang lain. Tapi hebatnya dia bisa main di mana aja coach, itu yang menurut gua. Dia kalau dia terlalu banyak kerja keras, blur. Kekuatan dia nggak kelihatan. Nah ini memang gua sempat juga ngira ini pemain the best posisinya di mana sih, tapi memang menurut gua task yang diberikan atau job yang diberikan sama Pep Guardiola membuat dia ya ini akhirnya dia agak susah untuk menemukan ritme terbaiknya karena dia kadang di kanan, kadang di kiri, karena di tengah, gitu. Iya betul. Dan dia bisa. Cuman dengan pada saat Kevin De Bruyne nggak main dan Kevin De Bruyne akan sering disimpan ya sama Pep. Gitu kan, ya. Dia harusnya step up. Tapi dia nggak begitu. Itulah kenapa City sekarang terseok-seok karena Gundogan pengganti yang nggak ada, Kevin De Bruyne nggak ada. Yang lain lebih banyak ya main mutar-mutar aja, nggak ada kreativitas. Tapi kalau level City tersiok-sioknya berarti masih di posisi 2 kan, maksudnya mungkin menangnya nggak gampang. Tahun gitu, lalu City udah di mana-mana sekali ambil alih udah nggak bisa disentuh lah. Kalau sekarang terlalu goyang City ini. Dan prosesnya mungkin, tapi tahun lalu pun juga ada proses yang dia lewatin gitu kan, stuck di awal musim. Selalu awal musim. Dan ada pemain yang kayak hilang di awal terus bisa nyetuk. Kan tahun lalu Foden begini coach, di awal sempat hilang. Baru setengah Foden musim itu kencang. 3 musim udah punya jam terbang tinggi. Iya ya. Jadi harusnya progresnya lebih bagus. Cuman sekarang kontribusi dia itu hanya dilihat dari sisi gol. Itu yang gue selalu bantah. Jangan cuma lihat gol-golnya, lu lihat kontribusinya. Itulah kritikan gue terhadap Garnacho. Satu-satunya plus poin dia sekali-sekali masih cetak gol. Tapi udah lama nggak cetak gol juga. Iya. Dan memang kalau ngeliat dari City, biasanya tiap tahun tuh ada pemain yang kayak kena treatmentnya Guardiola. Kayak tahun lalu kan misalkan Foden tuh sempat di awal
nggak dimainin kenapa di benchnya. Kalau gue ingat tuh dia cuma 1.800 menit. Tahun ini baru belum selesai liga udah 2.400, jadi menitnya udah cukup banyak berbeda di tahun ini sama tahun lalu. Dan tahun ini kan kita lihat Grealish juga hilang tiba-tiba kan, dan Doku bukan hilang, nggak dipasang. Emang tahun ini untuk Pep itu eksperimen. Dia udah bilang dan dia harus melakukan itu karena pembelian pemain dia nggak cepat tune in. Iya. Tapi menurut gue dengan dia merelakan Mahrez gitu, Gundogan, ini kayak dia memberikan jam terbang akan beberapa pemain lebih banyak ya. Foden salah satunya sama Alvarez kan. Foden salah satunya sama Alvarez. Tapi Alvarez bapuk juga. Tapi kan ini masa transisi coach. Maksudnya Betul. dibilang bapuk juga dia bisa nyetel sama tim lah, main di mana aja gitu. Jelek banget mainnya Alvarez. Tapi nggak banyak coach pemain yang dikasih kepercayaan main di kanan, main di tengah, main di kiri. Kan kemarin main di kiri kan. Terus pindah ke kanan juga. Foden ke kiri. Akhirnya ya itu sama kayak Foden, dia harus berjuang untuk adaptasi dan dia nggak bisa, belum bisa. Feeling gue sih nggak bisa. Doku sama kasusnya. Nah sekarang kita juga lihat bahwa Kevin De Bruyne, Haaland itu ini bukan pertama kali mereka main jelek. Banyak. Tapi begitu mereka on fire akan jauh banget perbedaannya. Iya, kalau on fire, iya. Contoh kayak lawan Luton kan dikasih space terus nih. Ya selesai loh. Lawan City jangan dikasih space. Yang bisa ngelawan City ya cuma Arsenal. Nanti kita akan lihat udah nggak ketemu ya? Ketemu. Tanggal berapa? Akhir bulan ya? Kan minggu depan ketemu Liverpool habis itu Arsenal. City dulu kan. Minggu depan nih habis itu baru. Nah itu yang menurut gua akan menjadi showdown-nya karena gue bilang itu belum menentukan karena mereka bisa kepleset lawan tim-tim kecil. Ya sama juga sama Arsenal. Arsenal juga betul. Ya makanya nggak bisa ditentukan. Tapi secara mentally dan psikologis ini akan menjadi sebuah pukulan telak lah ketika di sesama kompetitor, misalkan City melawan Liverpool, menang Arsenal, kayak anjing lawan dua-duanya menang, ya tinggal diri mereka sendiri aja yang bisa menjatuhkan. Emang menang lawan Liverpool belum tentu. Belum tentu. Ini Liverpool ini juga. Gue bilang seri biar Arsenal bisa naik. Itu kan harapannya terus, kemarin juga dari Manchester juga harapannya seri. Itu harapan fans Liverpool juga itu. Tapi Liverpool kan juga wangi-wangi terus kan coach? Iya, emang lagi wangi. Maka dari itu sampai kapan lu wangi terus dengan main jelek? Yang kayak Nunes kemarin golnya begitu kan. Menit 99. McAllister juga. Kan kita ini tunggu klub-klub ini turun karena mainnya nggak ada satu yang benar-benar meyakinkan. Arsenal doang yang main meyakinkan. Tapi kemarin lu sempat meragukan waktu di saat 3 striker yang nggak nyetak gol itu kan. Iya. Sekarang lagi pada wangi semua nih, even Odegaard lagi pada wangi karena semua. Sekarang dapat senjata baru yaitu set piece. Iya, itu yang Gabriel. Sebenarnya di awal-awal musim udah ada beberapa golnya, cuman sekarang lebih sering dari Gabriel, Havertz juga. Kemarin Kiwior juga. Iya. Jadi ya memang. Dan itu karena nggak beli striker ya, senjata itu yang dipakai. Lagi pada wangi lah gini main-main Arsenal, tapi kan itu secara mentally Arsenal pemain-pemainnya baru step up menjadi pemain. Gue rasa udah sekarang jauh lebih matang daripada musim lalu. Tapi kan belum teruji kok. Cuman yang jadi masalah dengan Arteta kan pergantian pemain. Tiba-tiba tusuk gigi main kan katro. Nketiah dimainin ngapain? Udah tahu Deadwood masih dimainin gitu loh. Nah, ini faktor Klopp sama Pep dan Arteta kan menjadi penentuan nih, karena apakah iya secara pengalaman dan juga mental Arteta udah bisa melewati dua seniornya inilah ibaratnya, karena ini akan menjadi penentunya menurut gua, nggak cuma performa pemain tapi bagaimana pelatih bisa menentukan strategi yang tepat, kemudian penyusunan pemain yang tepat sampai pergantian pemain tepat setiap match kan. Karena itu akan menjadi penentuan. Nah, itu penting. Nah, ini juga di tengah pekan ini menurut lo akan ada kejutan nggak, karena dari Bayern sama Lazio kan nggak ada Bayern lolos. Tuchel kan dibilang kalau misalnya kalah dia akan dipecat, tapi dia masih kasih kesempatan lawan Lazio. Gue bilang lolos lah. Gue bilang 3-3 Serie A harusnya out ini. Cuman gue prediksi Barca menang lawan Napoli. Cuman sekarang dengan Pedri sama De Jong cedera, katro juga. Masih menang lah, gila. Maksudnya siapa? Barca lah, masalah Napoli. Tapi kemarin lawan Juve kemarin juga nggak bagus mainnya Napoli ya. Juve tuh Vlahovic 30-an. Juve lagi hancur. Secara efektivitasnya Napoli malah lagi nggak bagus. Iya, kemarin lagi hokinya lagi lumayan aja. Tendangannya ke Kvaratskhelia masuk, terus juga ada penalti juga. Jadi nggak bagus-bagus amat. Tapi kalau Inter secara permainan paling bagus. Oh iya, dari tim tinggal secara mental apakah dia bisa lolos lawan Atletico kemarin. Tapi gue yakin sih dengan 1-0 secara permainan. Atletico 3 pertandingan terakhir jelek terus ya coach. Justru di situ mereka akan step up. Enggak, gimana bisa? Lu pikir sepak bola itu matematika? Enggak, tapi kan ada patternnya. 3 pertandingan jelek kan bukan tanpa sebab. Iya, tapi kan 3 jelek kalau menurut matematika ya jelek terus.
Ini kan pasti ada step up-nya. Ya lawan Inter itu Belum udah tentu, step up. itu dia, belum tentu bisa aja step up-nya di La Liga. Ayo taruhan, udah gitu aja. Kalau taruhan mah gak punya duit. Iya. Kayak kemarin kan juga gue bener selisih 2 gol, tapi ya nggak Ya pakai itu taruhan. tuh mah paranormal itu mah. Kalau Ya, kalau tapi kan selisih berapa kalau gol kemarin itu kan para... Manchester Derby kan. Ya siapa yang pikir Amrabat bikin kesalahan kayak gitu Ya, ya? tapi kan permasalahannya adalah selain even full team aja belum tentu MU bisa seri, apalagi sekarang lagi banyak Gue pemain bilang yang cedera. MU kalau full tim kemarin ya. Bisa. Oh bisa nah, banget. itu kalau full team Bisa gue masih banget. oke lah kalau seri, tapi kemarin kan ada 3 Enggak, pemain tapi core-nya. Rashford lagi goblok kayak itu. Ya kapan bener-bener. dia bagusnya musim ini kan? Itu doang Ya tapi magical lu moment. harus menunjukkan lah di momen-momen kayak gini harusnya menunjukkan. Nyetak gol doang tapi nggak bisa jadi penentu Iya. kemenangannya. Oke, itu dia dari Offset 2. Kita akan prediksi coach, prediksi semua akan lolos ya. Yang tim besar Bayern lawan Lazio lolos, Ya. PSG lawan Sociedad. Enggak, PSG sudah nggak yakin gue. Nah, itu lebih aneh lagi. Sociedad 50-50 lah itu. 2-0 masalahnya. Ya, Gua elah. nggak melihat Sociedad menjadi batu Enggak, sandungan. intinya nggak akan gampang lah untuk Ya, PSG. kalau Mbappe main sih selesai sih, karena lawannya Sociedad ya. Kalau lawannya tim Mbappe besar nggak gitu. selalu main bagus juga kok. Iya, tapi ya beda. Sociedad belum pernah lawan Mbappe, jarang lawan Mbappe. Terus Madrid Leipzig 1-0 juga sebenarnya nggak begitu gampang. Nggak tapi gampang tapi Madrid ya bisa ujungnya menang. bisa menang. Oke, itu Bisa dia lolos. dari City Copenhagen mah merem lah 3-1. Ya. Kita akan review nanti di hari Kamis. Semoga dan juga- Kevin De Bruyne cedera. Sama Haaland. Itu harapannya. Dan Kamis kita juga akan preview Liverpool lawan City yang bisa menjadi title showdown juga, salah satu faktor penting di musim ini. Oke, ketemu lagi dari Kamis. See you when I see you. Bye-bye. Bye. Outsider.